Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya sebagai pembuat video ini yang berjudul konsep wawasan Nusantara dapat diberi kesempatan untuk bisa membuat video ini. Nah, video ini dibuat untuk memahami salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang beruniversitas di Indonesia Timur, Makassar. Nah, video ini tuh berisi tentang pemahaman mengenai wawasan Nusantara, termasuk pengertian geopolitik, geostrategi, unsur dasar, arah pandang, kedudukan, fungsi, tujuan, implementasi, serta urgensi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi ini dibuat oleh Ahmad Fadillah dan juga Alkensi Rivaldi Cardono. Saya atas nama Nur Aul Ramadan, manajemen B. Nah, masuk ke materi yang dimulai dari latar belakang. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan nota geografis yang strategis, meliputi ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas. Kondisi ini membuat adanya pemahaman mendalam tentang geopolitik yang mampu mengintegrasikan keanekaragaman suku, agama, budaya, serta sumber daya alam dalam bingkai persatuan. Wawasan Nusantara ini muncul sebagai paradigma nasional yang tidak hanya mengatur tata kelola wilayah, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan ketahanan bangsa. Konsep ini lahir dari kesadaran sejarah yang panjang, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga deklarasi perjuangan tahun 1957. Juanda tahun 1957 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state dalam dinamika global yang serat dengan seperti ancaman disintegrasi, konflik sosial, dan persaingan internasional. Wawasan Nusantara berperan sebagai kompas strategis untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, keberagaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia menuntut pendekatan holistik dalam memelihara harmoni sosial. Wawasan Nusantara tidak hanya berfokus pada aspek geografis, tetapi juga merangkul nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi integrasi nasional. Nah, masuk ke materi utama itu, yang pertama itu ada pengertian dari geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudera. Geostrategi adalah cara atau strategi yang digunakan negara dalam memanfaatkan potensi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi di Indonesia dikenal dengan sebutan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, masuk ke unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama itu ada wadah atau kontur. Wilayah Nusantara sebagai kesatuan geografis yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Nah, yang kedua itu ada isi. Nah, cita-cita nasional dan tujuan nasional yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Ketiga itu ada tata laku. Nah, perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pemahaman wawasan yang ada di Nusantara. Wadah merupakan tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Nah, selanjutnya arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara itu meliputi beberapa hal, yaitu menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Arah pandang ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya itu keluar, yaitu mewujudkan hubungan internasional yang harmonis berdasarkan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hukum internasional. Selanjutnya arah pandang ini itu mendorong diplomasi dari luar negeri Indonesia agar menjaga kedaulatan serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Arah pandang ke dalam ini juga memperkuat karakter kebangsaan yang tangguh, sedangkan arah pandang keluar menjadi landasan dalam menjalin relasi global dengan tetap menjunjung kepentingan nasional. Selanjutnya itu ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visional dalam pembangunan nasional. Ini mencakup segala aspek kehidupan nasional yang harus berorientasi pada prinsip-prinsip wawasan Nusantara agar tidak menyimpang dari tujuan nasional. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Sebagai wawasan pembangunan menjadikan wawasan Nusantara sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, selanjutnya itu ada sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan negara dan memperkokoh integrasi bangsa. Nah, sebagai wawasan kewilayahan, yaitu dengan menjamin kesatuan wilayah negara secara utuh dan menyeluruh. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, memberikan arah dan landasan yang kuat bagi seluruh kebijakan nasional. Nah, selanjutnya itu untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antar warga negara. Nah, ada bagian E itu ada implementasi wawasan Nusantara. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini dapat dilakukan melalui berbagai sektor kehidupan nasional. Di antaranya itu ada bidang politik, yaitu dengan meningkatkan kesadaran politik yang sehat, menjamin hak-hak warga negara, dan memperkuat sistem demokrasi, yang dimana itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada bidang ekonomi, yang dimana ini menjamin pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya yang adil antar wilayah, mendukung kebijakan ekonomi yang ada ekonomi nasional yang inklusif. Tiga itu ada bidang sosial budaya.
Nah, ini tuh menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Keempat itu ada bidang pertahanan dan keamanan. Itu di mana ini tuh mewujudkan sistem pertahanan negara yang lebih tangguh melalui Tentara Nasional Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Kelima itu ada bidang pendidikan. Ya, mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas dan juga pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Nah, implementasi yang efektif itu membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada menggali sumber histori, agama, dan kultur tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara bukanlah konsep yang muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang dari bangsa Indonesia dalam membentuk identitas dan kedaulatan. Pemahaman ini dapat diperkuat melalui yang pertama itu sumber dari histori atau sejarah-sejarah yang ada. Nah, sejarah ini mencatat bahwa wilayah Indonesia ini telah memiliki pola hubungan pola hubung antar pulau sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara. Melalui perdagangan budaya. Nah, semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para leluhur bangsa menjadi inspirasi utama bagi terbentuknya wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya itu ada sumber agama. Nilai-nilai wawasan sementara juga sejalan dengan ajaran agama-agama yang dituntut di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Agama mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan, toleransi, dan perdamaian. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan kebangsaan yang menjadi dasar dari wawasan Nusantara. Selanjutnya itu sumber kultur keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh merupakan kekayaan yang memperkuat identitas nasional melalui adat istiadat, bahasa, daerah, seni, dan tradisi. Nah, masyarakat Indonesia dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara menghargai dan menjaga pluralitas budaya sebagai fondasi integrasi nasional. Dengan menggali ketiga sumber ini, wawasan Nusantara menjadi lebih kontekstual dalam membentuk karakter bangsa yang berdaya saing dan berlandaskan pada akar budaya sendiri. Selanjutnya itu urgensi wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sangat penting dan juga relevan di tengah dinamika global saat ini. Urgensinya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama itu menangkal disintegrasi bangsa dengan keberagaman yang tinggi.
Indonesia ini rawan terhadap yang namanya konflik dan konflik SARA dan separatisme. Nah, wawasan Nusantara menambahkan semangat persatuan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, yang kedua itu menghadapi globalisasi di era globalisasi. Nah, arus informasi dan budaya luar itu sangat cepat masuk ke Indonesia. Wawasan Nusantara ini bisa memberikan filter budaya agar masyarakat itu tetap memiliki jati diri dan juga tidak terjerumus arus global. Nah, selanjutnya itu ada memperkuat ketahanan nasional. Wawasan Nusantara itu merupakan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Dengan pemahaman ini, masyarakat itu diharapkan memiliki kesadaran bela negara dan turut menjaga kedaulatan bangsa sebagai Selanjutnya itu masuk ke sebagai dasar perumusan kebijakan nasional. Pemerintah ini dapat menggunakan wawasan Nusantara sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang. Hal ini itu agar selalu mengutamakan kesatuan dan keadilan antar wilayah. Terus yang kelima itu menumbuhkan nasionalisme modern di tengah tantangan zaman. Nah, wawasan Nusantara ini tidak hanya menjadi warisan sejarah, tapi juga itu bisa menjadi pedoman dalam menciptakan nasionalisme modern yang lebih kritis, inklusif, dan juga progresif. Tantangan dan hambatan dalam implementasi wawasan Nusantara. Nah, tantangan yang pertama itu ada tantangan globalisasi dan teknologi globalisasi. Nah, ini itu membawa pengaruh budaya asing yang bisa berpotensi mengikis identitas nasional. Nah, dari arus informasi digital yang tidak terkendali, ini juga dapat memicu disinformasi atau hoax, mengancam persatuan serta mengurangi pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai wawasan Nusantara. Nah, tantangan selanjutnya itu ada disparitas pembangunan antar wilayah, ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antar Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan pedesaan, menimbulkan sentimen kedaerahan. Nah, hal ini itu bertentangan dengan prinsip pemerataan wilayah dalam wawasan Nusantara dan ini juga itu berpotensi memicu disintegrasi. Selanjutnya itu ada konflik SARA dan radikalisme keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, hal ini tuh rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau sebuah kelompok tertentu. Radikalisme dan intoleransi mengancam harmoni sosial yang menjadi inti dari arah pandang ke dalam wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya itu ada ancaman kedaulatan wilayah, klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah perbatasan Indonesia.
eksploitasi sumber daya alam yang ilegal, serta praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Nah, hal ini itu menunjukkan perlunya penguatan implementasi wawasan Nusantara dalam kebijakan maritim dan diplomasi. Nah, selanjutnya itu lemahnya sosialisasi dan pendidikan. Nah, karena kurangnya hal ini, integrasi nilai dari wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan, dan hal ini juga dikarenakan minimnya kampanye publik. Nah, ini bisa menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, terutama pada generasi muda. Nah, terakhir itu kita masuk ke kesimpulan dari wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan konsep yang vital, yang dimana ini menjadi landasan integrasi bangsa yang ada di Indonesia, yang dimana itu melalui pendekatan geografis, sosial, budaya, dan strategi. Nah, konsep ini tidak hanya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tetapi ini juga mengarahkan pembangunan internasional, pembangunan nasional yang berkeadilan. Nah, implementasinya di Indonesia di berbagai sektor kehidupan telah menunjukkan kontribusi yang nyata, meski masih sering dihadapkan pada yang namanya tantangan seperti globalisasi, disparitas wilayah, dan juga ancaman kedaulatan. Jadi, karena kurangnya wawasan dari Nusantara itu bisa membuat yang namanya karena kurangnya wawasan Nusantara ini bisa membuat generasi muda itu kurang paham terhadap keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, hal ini juga itu karena adanya wawasan Nusantara bisa memperkuat sektor antar wilayah, terutamanya itu yang ada di internasional. Nah, karena adanya pemahaman Nusantara ini bisa memperkuat pemahaman kita soal yang namanya kebangsaan diri kita sendiri, terutama yang ada di Indonesia. Jadi wawasan Nusantara ini sangat penting untuk bisa dipahami karena bisa membuat kita paham seberapa penting wawasan Nusantara itu dan seberapa penting pemahaman kita terhadap Nusantara. Baik, nah itu tadi dari penjelasan saya atau pembuatan video saya dari materi konsep wawasan Nusantara. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang atau orang yang bisa menonton video ini, dan juga itu bisa bermanfaat untuk diri saya, yang dimana saya juga mungkin atau harus bisa mengimplementasikan wawasan Nusantara ini untuk
ke depannya di kehidupan saya, dan juga ini bisa diimplementasikan atau diterapkan oleh orang-orang yang menonton video ini. Baik, terima kasih.